Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Aganamastu Namasidam. Om Purnamadah Purnamidam Purnam Udasyate Purnasya Purnamadaya Purnam Ewa Wasisyate. Pertama-tama marilah kita mengaturkan puja-puji bakti kehadapan Ida Sang Yang Widi Wase karena atas asung pertolongan anugerah beliau pada hari ini kita dapat melaksanakan upacara pawiyanan di Merajan di Geria Labuhan Dalam pada hari Minggu Perdite Ukir. Pada hari ini bertepatan dengan Hari Piodalan Betara Guru, juga dalam pelaksanaan Piodalan Merajan. Baik, itu semua adalah atas anugerah Ida Sang Widi Wase. Jadi kita dapat melaksanakannya dalam keadaan damai, bahagia, dan sejahtera. Pertama-tama yang perlu kita ketahui bahasanya apakah piodalan itu perlu atau tidak. Piodalan adalah peringatan hari lahirnya sebuah pura atau merajan tertentu. Nah, karena itu diperingati sebagai puja wali atau petoyan atau piodalan. Hal ini sejalan dengan visi dari agama Hindu, yaitu Moksartam Jagaditaya Ca Iti Dharma. Bahwasanya visi besar daripada umat Hindu adalah untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Itu adalah visi besar dan cita-cita terbesar umat Hindu. Terus apa kaitannya dengan piodalan? Kaitannya dengan piodalan atau pawadalan adalah salah satu misi untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan Moksartam Jagaditaya tersebut. Di samping misi-misi lain seperti Hari Saraswati, Pagar Wesi, Galungan, Kuningan, Saraswati, Siorati, dan lain sebagainya. Piodalan adalah salah satu visi untuk mencapai tujuan yang mulia itu. Piodalan pada hari ini adalah bertepatan dengan Piodalan Betara Guru. Aji ingin bercerita sedikit tentang Betara Guru. Siapakah beliau Betara Guru itu? Kalau kita lihat di dalam Purana diceritakan bahwa zaman dahulu kala Betara Siwa Paramasiwa sebagai Tuhan Yang Maha Esa, sebagai Paramasiwa, menghadirkan seluruh dewa-dewa untuk menyerap ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Betara Siwa atau Siwa Paramasiwa. Semua dewa-dewa hadir untuk menerima anugerah tersebut, menerima ilmu pengetahuan tersebut. Pengetahuan yang paling pokok diajarkan oleh Betara Siwa adalah, pertama adalah tentang penciptaan. Pengetahuan yang kedua diajarkan oleh Dewa Siwa adalah tentang pemeliharaan. Dan yang ketiga diajarkan oleh Dewa Siwa adalah tentang pemeralihan atau pengembalian kembali segala yang ada ini ke asalnya. Di antara semua dewa-dewa yang hadir tersebut ada Dewa Ganesha, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, semua dewa-dewa hadir di sana, bahkan sakti-sakti juga hadir. Hadir juga Dewa Marut, Dewa Chandra, dan Dewa Surya hadir di sana, Dewa Matahari. Nah, di antara para dewa-dewa tersebut, yang paling cerdas di antaranya adalah Dewa Surya atau matahari itu. Matahari ya yang paling
cerdas di antara dewa-dewa itu yang mampu menyerap hampir seluruh pengetahuan yang diajarkan oleh Dewa Siwa kepada para dewa-dewa tentang penciptaan, pemeliharaan, dan pemeralinangan. Oleh karena Dewa Matahari merupakan dewa yang paling cerdas, maka sebagai reward oleh Dewa Siwa dikasihlah gelar Surya itu sebagai Sangyang Siwa Raditya. Dikasih nama depan Siwa di depan Raditya tersebut. Raditya adalah Surya, adalah matahari. Siwa Raditya, dan di samping diberikan reward nama depan Siwa, juga diberikan kewenangan untuk menjadi wakil Dewa Siwa di dunia. Oleh karena itulah setiap persembahyangan umat Hindu di Bali maupun di tempat lain, pasti sembahyang pertama adalah ke hadapan Dewa Surya atau Siwa Raditya sebagai saksi alam semesta, wakil dari Dewa Siwa. Kemudian baru dewa-dewa yang lain. Nah, karena Dewa Siwa telah memberikan reward kepada Dewa Surya, maka Dewa Surya pun memberikan gelar kepada Betara Siwa, yaitu gelar sebagai Betara Guru. Betara Guru, itulah Betara Guru dalam wujud Dewa Siwa kita sembah pada hari ini di Merajan kita. Kalau beliau di Merajan, beliau berwujud Sangyang Atma, beliau berstana di rong 3 di tengah. Sedangkan rong 3 di sebelah kanan itu adalah Sangyang Paratma, dan di rong Paratma itu adalah orang tua kita yang laki, dan di sebelah kiri adalah Sangyang Siwatma atau ibu atau leluhur kita yang perempuan yang berstana di rong 3 tersebut. Yang di tengah adalah Atma kita dan Betara Guru, dan juga disebut juga Betara Siwa. Karena Betara Siwa itu memiliki berbagai macam nama, di setiap tempat beliau dipanggil dengan nama yang berbeda-beda. Misalnya di Pura Dalam, Betara Siwa disebut dengan Dewi Durga. Di Ulun Setra disebut dengan Sangyang Prajapati. Di Pemun disebut Sangyang Berawi. Demikian juga yang lainnya di perempatan jalan, di pertigaan jalan, terus di tempat-tempat lain di Pura Desa, kemudian di Pura Pusah juga mempunyai sebutan yang berbeda-beda. Tetapi sesungguhnya beliau adalah Betara Siwa, karena kita adalah penganut Dewa Siwa. Nah, itulah pada hari ini kita puja Betara Guru beserta Betara Betari leluhur kita semuanya, leluhur lanang, leluhur istri, Betara Kawetan, juga Betara Betari semuanya, mengayat Sangyang Surya, Sangyang Aji Saraswati, Sangyang Ganapati, Sangyang Grablaka, Sangyang Brahma di dapur, Sang Wisnu juga di sumur kita puja pada hari ini. Tiada lain tujuan kita adalah untuk melaksanakan salah satu misi untuk mencapai tujuan Moksatam Jagaditaya Ca Iti Dharma dengan melaksanakan upacara yatnya, karena kita tidak bisa lepas dari tri kerangka agama, yaitu yang pertama adalah tatwa, yang kedua adalah etika, yang ketiga adalah upacara. Secara filosofi kita disebutkan kita diajarkan bahwa di dalam kitab Bhagavad Gita di ayat 3 sloka 10 disebutkan bahwa Sahayanya Praja Sreswa Pura Waca Prajapati Anena Prasa Wisyadwam Esa Waswista Kamaduk. Sejak dahulu kala dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta beserta isinya ini dengan meyadnyakan diri beliau sendiri. Dan beliau bersabda, dengan ini engkau akan berkembang biak
jadikanlah ini sebagai kamaduk untuk memenuhi segala keinginanmu. Kenapa kita beriatnya? Karena Tuhan pada saat menciptakan alam semesta beserta ini, isinya ini adalah meyanyikan atau memeras diri beliau sendiri, sehingga terciptalah alam semesta beserta isinya ini, yang kita nikmati sekarang untuk hidup kita, untuk kesejahteraan kita, untuk kedamaian kita, untuk kebahagiaan kita. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan alam dengan memeras diri beliau sendiri, maka kita pun beriatnya dengan memeras keinginan kita, nafsu kita, egois kita peras, kita hilangkan untuk membuat yadnya untuk kita persembahkan. Kalau kita mampu, kita memang harus mempersembahkan yadnya la nirmalat maka. Tubuhku, tubuh hamba inilah hamba yadnyakan kepadamu. Tetapi karena hamba tidak mampu meyadnyakan, maka nafsu, keinginan, angkara murka, segala macam itulah yang dikendalikan sebagai wujud pancamahayanya kita kepada dosa yang dewasa. Sebagai wujud nyatanya kita membuat yadnya seperti ini, bebantanan dan lain sebagainya. Kenapa kita membuat bantan? Ada disebutkan di dalam sloka Bhagavad Gita Adhyaya 10 sloka 14. Apa katanya? Anat bawanti bawati, anat bawanti butani parjanyat anasambawa, yadnya bawati parjanyo yadnya karma samudbawa. Manusia itu bisa hidup karena makanan, makanan bisa tercipta karena hujan, hujan itu turun karena yadnya bisa dilakukan oleh manusia karena manusia itu berkarma atau megae atau bekerja. Oleh karena itu pada intinya manusia harus selalu berkarma, bekerja dan bekerja supaya bisa melakukan yadnya, kemudian menurunkan hujan, bisa beryadnya, bisa melakukan hal sekecil apapun sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Sang Hyang Widiwasa. Karmani ewa dikaraste mapale su kada makarma pala heturbur mate sangos tui akarmani. Wajibanmu hanya bekerja, bukan untuk mengharapkan hasil, bukan juga tidak bekerja karena tidak mengharapkan hasil, tetapi selalu bekerja dan bekerja. Karena dengan bekerja pasti di dalam pekerjaan itu akan melekatlah hasil itu, tidak usah dipikir-pikirkan. Nah, inilah dasar-dasar pelaksanaan yadnya umat Hindu. Nah, apa yadnya kita? Yadnya kita adalah apa ini? Disebutkan juga di dalam Bhagavad Gita yang berbunyi Brahmarpanam, Brahma Kawir, Brahmano, Brahmanano, Brahma Karma, Tena Gantavyam, Brahma Karma sama dia. Brahman Tuhan adalah persembahan itu sendiri. Brahman adalah keratu. Segala persembahan yang dipakai itu adalah Brahman itu. Segala yang dibakar dalam api Brahman dipersembahkan kepada Brahman. Itulah persembahan bagi umat Hindu. Nah, kemudian apakah persembahan itu harus besar? Atau seperti apa yang dikatakan oleh Cheng Blong, supaya bisa ada menu spesial? Tidak menu kacang saja atau sahur saja atau teri saja. Di dalam Bhagavad Gita 14:26 disebutkan juga bahwa patram puspam palam toyam yo me baksya prayasati tadaham bakyu paharitam asnami prayatat mana. Barang siapa yang mempersembahkan sekuntum bunga, sebutir buah-buahan, setitik air, sebiji buah-buahan, sebutir biji-bijian yang disuguhkan dengan hati suci, maka aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci.
melihat seloka tersebut bahwa persembahan itu tidak haruslah besar-besar. Tetapi kalau memungkinkan untuk besar, maka sesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai menyusahkan diri sendiri. Buat yang menyenangkan, yang membahagiakan. Memang di dalam niatnya itu harus ada pembagian makanan, harus ada sewanam dan lain sebagainya. Sedapat mungkin kita ada pembagian makanan kepada orang-orang tertentu yang mesti kita bisa bagi makanan. Inilah hal yang terpenting di dalam pelaksanaan niatnya kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ida Betara Guru, Sang Hyang Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa, Betara Betari Leluhur, lanang istri, Iwa, pekak, niang, kompiang, pembiksu-biksu senanyang, asung kerta waranugraha, memberikan waranugraha kepada kita semua. Dan juga mudah-mudahan ide Sang Hyang Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa memberikan, melimpahkan kesejahteraan kepada seluruh isi alam semesta ini. Semoga seluruh alam semesta berbahagia. Berbahagialah seluruh air alam semesta ini. Segala penyakit bisa sirna, segala virus dan penyakit bisa sirna dari alam semesta ini. Demikianlah yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita rembukan pada hari ini di tempat yang kita sucikan ini akan bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan pembicaraan kita pada hari ini. Kita tutup. Om mantra hinam kriya hinam bhakti hinam maeswara tat pujitama dewa paripurna tat astumi. Om kesamu swama, Om kesamu sampurna yanama swaha. Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.